Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas yaitu struktur data. Pertama, sebelum kita memasuki pembahasan, kita harus mengenal apa itu struktur data. Struktur data adalah cara menyimpan dan mengatur data secara terstruktur pada sistem komputer atau database sehingga lebih mudah diakses. Secara teknis, data dalam bentuk angka, huruf, simbol, dan lainnya ini diletakkan dalam kolom-kolom dan susunan tertentu. Dalam menyusun data terhadap beberapa istilah yang perlu kita pahami, yaitu node dan indeks. Di sini, node yaitu elemen yang terdapat dalam struktur data. Setiap node berisi pointer ke node selanjutnya. Selanjutnya indeks, yaitu objek dalam sistem database yang bisa mempercepat proses pencarian data. Struktur data bisa digunakan untuk mengelola database menggunakan compressed file hingga mengelola data lainnya. Fungsi struktur ini menjadi hal yang harus dipelajari karena dapat membantu kita untuk menyatukan berbagai elemen data secara efektif. Apalagi struktur data juga mempengaruhi kecakapan algoritma suatu program. Struktur data menjadi salah satu bagian penting yang wajib dipahami dipahami oleh para programmer. Struktur ini memudahkan pengguna mengakses data yang dibutuhkan secara cepat dan tepat. Karena struktur data memiliki format khusus yang berfungsi untuk mengatur, memproses, mengambil, dan menyimpan data. Tetapi tidak sedikit yang menganggap bahwa struktur data itu sulit untuk dipelajari, padahal kita mempelajari dengan mudah. Selanjutnya ada dua jenis data. Yang pertama yaitu struktur data linear. Pada struktur data ini, datum disusun secara urut satu persatu, sehingga ketika diolah akan lebih mudah. Namun jika program yang dibuat dengan algoritma dan lebih kompleks, maka struktur data linear menjadi pilihan yang kurang baik. Adapun struktur data yaitu array, yaitu struktur data larik, terus stack, struktur data tumpuk, terus wheel, struktur data urutan, dan struktur data opt-out yaitu linked list. Terus ada struktur data non-linear. Struktur data ini datum yang disusun secara hierarkis, di mana datum dapat terhubung beberapa datum sekaligus. Misalnya struktur data pohon yaitu semisal binary. Terus struktur data grafik. Selanjutnya kita masuk di pembahasan. Pertama yaitu pemahaman struktur data secara konseptual. Pemahaman struktur data secara konseptual yaitu suatu cara untuk menyimpan data di suatu program sehingga memungkinkan seorang programmer dapat menggunakan data tersebut secara efisien. Setiap perusahaan aplikasi baik itu di bidang industri dan berbagai macam lainnya wajib menggunakan struktur data ini, baik itu digunakan dalam berbagai satu atau dengan cara lain. Dengan mengerti apa itu pemahaman tentang konsep yang diperlukan dalam struktur data, kita bisa mendapatkan pemahaman tentang kompleksitas di suatu aplikasi pada tingkat perusahaan serta kebutuhan algoritma. Pada struktur data memiliki cara yang sangat sistematis sehingga sangat mudah untuk sebagai programmer atau pemula untuk mengatur suatu data yang akan dibuat secara efisien tentunya. Selanjutnya beberapa konsep yang paling umum pada struktur data. Yang pertama yaitu interface atau struktur data, yaitu memiliki masing-masing antar muka yang dimaksud merupakan suatu operasi yang mendukung dalam pembuatan struktur data. Dengan antar muka ini hanya dapat menggunakan daftar operasi yang paling didukung, seperti jenis parameter dapat menerima atau mengambilkan jenis operasi. Terus yang kedua, implementasi. Implementasi memiliki serta merupakan perwakilan di internal struktur data. Implementasi juga mempunyai artian dari algoritma yang sering digunakan
digunakan dalam operasi dari struktur data. Selanjutnya yaitu berikut karakteristik dari struktur data. Yang pertama yaitu time complexity. Di sini yaitu artinya waktu berjalan atau waktu eksekusi operasional dari struktur data harus sekecil mungkin. Terus ada connect, yaitu struktur data implementasi, harus mengimplementasikan antar muka dengan cara yang baik dan benar. Terus yang terakhir karakteristik dari struktur data yaitu space complexity, kompleksitas ruang kompleksitas ruang operasi data harus sedikit mungkin. Selanjutnya ada contoh struktur data, ya di sini dapat kita lihat pada berkas-berkas lembar seperti server pangkal data yaitu database, mengelola kata citra yang dipompat atau dikompres, juga pemanfaatan berkas dengan teknik tertentu yang memanfaatkan struktur data. Di sini juga ada waktu pelaksanaan kasus pada struktur data. Mungkin juga kita harus tahu. Di sini saya jelaskan sedikit, ada beberapa perkara yang bisa digunakan oleh orang umum untuk membandingkan berbagai struktur data pada waktu pelaksanaan yang relatif. Yang pertama ada kasus terburuk. Di sini kasus terburuk ini yaitu situasi yang baik, di mana tugas struktur data yang membutuhkan waktu terkuat dapat menghabiskan waktu. Terus ada rata-rata. Ini waktu rata-rata yaitu kondisi ini merupakan indikator yang menunjukkan waktu pelaksanaan operasi struktur data. Terus ada optimal. Kasus terbaik ini yaitu kondisi yang menunjukkan waktu paling mematikan kinerja database. Selanjutnya kita masuk ke poin kedua, yaitu pemahaman struktur data secara aplikatif. Struktur data dalam aplikatif yaitu metode atau cara dalam menyusun, mengatur, menyimpan data secara struktur pada sistem komputer atau database, sehingga lebih mudah untuk diakses. Bentuk data pun bermacam-macam, bisa bentuk angka, simbol, huruf, dan lain sebagainya. Itu dapat digunakan untuk mengelola database, melakukan kompres file, hingga mengelola data lainnya. Struktur data ini mempengaruhi ketetapan algoritma suatu program. Selanjutnya yaitu ada beberapa penggunaan dari struktur data. Yang pertama yaitu memberikan kemudahan dalam membentuk sebuah program. Struktur data dapat digunakan untuk membuat perintah dengan bahasa pemrograman yang lebih mudah. Dalam menggunakan struktur data, masalah kita sedang melakukan codingan bisa lebih cepat diselesaikan, dikarenakan segala struktur atau error bisa ditemukan. Terus kegunaan terakhir yaitu struktur data bisa digunakan untuk mengalokasikan dan mengelola penyimpanan data di seluruh lokasi penyimpanan, sehingga performa dan kemampuan upgrade sertifikasi dapat terjamin. Dalam kegunaan dari struktur data yaitu ada banyak dari kegunaan struktur data tersebut, tapi di sini saya akan membahas 3 saja. Seperti ada juga indeks pada struktur data, yaitu mempercepat proses pencarian data tertentu. Selanjutnya di sini ada 3 contoh struktur data. Yang pertama itu GAR. Tipe ini cukup sering digunakan dalam berbagai kesempatan. GAR sendiri merupakan struktur data non-linear, terdiri dari beberapa node yang saling terhubung. Setiap garis akan saling menghubungkan 2 simpul, contohnya seperti jaringan telepon. Terus yang kedua tree. Tipe tree ini diibaratkan sebagai akar dari sebuah pohon. Tree dimaknai sebagai kumpulan node, di mana masing-masing node tersebut dari value dan juga berbagai referensi. Sederhananya,
Setiap node berisi beberapa data atau link dari node lainnya. Terus ada array. Nah, array adalah susunan, yang mana tipe ini adalah data yang disusun secara linear dan berdekatan. Umumnya data yang disusun memiliki jenis yang sama sehingga pengguna data dapat dengan mudah memilih data berdasarkan tipe lainnya. Selanjutnya ada linked list. Linked list ini adalah struktur data yang terdiri dari urutan data linear yang dihubungkan satu sama lain. Linked list berbagai jenis, yaitu English, double English, dan circular English. Terus ada queue, menggunakan sistem FIFO atau first in first out. Dalam artian TP ini struktur data linear dan yang cara kerjanya seperti antrian. Data tersusun dalam suatu urutan. Data yang pertama kali masuk ke dalam urutan merupakan data yang diproses duluan. Terus ada stack. Stack merupakan struktur data linear dan mengikuti urutan tertentu. Urutan yang digunakan yaitu last in first out atau LIFO. Terus ada first atau first in last out atau biasa disebut FILO. Keduanya memiliki arti yang sama, yaitu data yang terakhir masuk akan menjadi data yang keluar pertama kali. Selanjutnya ada hash table. Sini hash table yaitu tipe yang digunakan untuk menyimpan data secara asosiatif. Tipe ini menyimpan data dalam format array, memungkinkan kita untuk mengakses data dengan cepat karena cukup menggunakan indeksnya saja. Jadi itu struktur data dalam konseptual dan aplikatif. Jadi struktur data konseptual yaitu memahami terhadap sesuatu, yang berarti data letak yang berisi kolom data, baik di kolom yang tampak oleh pengguna atau user ataupun kolom yang hanya digunakan untuk keperluan pemrograman yang tidak tampak oleh pengguna. Sedangkan struktur data dalam aplikatif yaitu penelitian terhadap struktur data, yaitu cara menyimpan dan mengakses data secara terstruktur pada sistem komputer atau database sehingga lebih mudah diakses. Secara teknis, data dalam bentuk angka, huruf, simbol, dan lainnya ini diletakkan dalam kolom-kolom dan susunan tertentu. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Terus jika ada pertanyaan bisa dihubungi di email atau di media sosial lainnya. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.